Krabby Patty dibuat dari daging kepiting. Hello viewers, thank you so much for click this video. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sisi kelam dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Oleh karena itu, tonton video ini hingga akhir dan please like, comment, share, and subscribe di channel agar saya itu lebih termotivasi untuk mengupload video lainnya. Oke? Baiklah, mari kita mulai membahas tentang serial kartun SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants merupakan serial kartun yang dibuat oleh Stephen Hillenburg yang juga merupakan ahli biologi laut. Nah, perlu kalian tahu bahwa kreator dari SpongeBob SquarePants sudah meninggal dunia. Walaupun begitu, serial kartun SpongeBob SquarePants masih berada dalam hati penggemar karena kartun ini sangat lucu dan sangat menghibur untuk para penonton. SpongeBob SquarePants berbentuk kotak, berwarna kuning, dan terbuat dari sponge. Dia kelilingi oleh makhluk-makhluk hidup yang tidak hanya di lautan, namun juga daratan, seperti Sandy. Namun, di balik kelucuan dari serial kartun SpongeBob SquarePants, apakah kalian tahu sisi kelamnya? Oleh karena itu, mari kita membahas tentang sisi kelam SpongeBob SquarePants. Yang pertama adalah Bikini Bottom adalah lokasi pengujian nuklir. Nah, teori ini menurut saya pernah kalian dengarkan atau pernah kalian tonton. Karena pada tahun 1946, Amerika Serikat memang sempat menguji efek salah satu bom nuklir di bawah laut. Bahkan efek ledakannya yang diabadikan dalam bentuk video. Alur tempat dari serial kartun SpongeBob SquarePants itu terinspirasi dari Bikini Atoll dan sekarang diubah menjadi Bikini Bottom. Teori ini juga menjelaskan kenapa para penghuni Bikini Bottom bisa seaneh itu ya. Karena mereka itu bisa berbicara, bisa melakukan hal-hal layaknya manusia. Bahkan Sandy yang merupakan seekor tupai yang berasal dari daratan itu juga terkena radiasi dari bom. Selanjutnya adalah teori ini cukup aneh ya, karena Squidward ternyata walinya SpongeBob. Apakah mungkin? Jadi, pernah kepikiran kenapa sekesal apapun Squidward dengan SpongeBob dan Patrick, dia itu tetap saja tinggal di situ. Jika memang dia kesal, pasti dia pindah dari dahulu kan? Tidak. Semua itu karena Squidward sebenarnya sayang pada SpongeBob dan juga Patrick. Dia diduga adalah malaikat pelindungnya SpongeBob yang diutus buat menjaga SpongeBob tanpa sepengetahuannya. Nah, teorinya seperti ini. Squidward pernah membuat pertunjukan klarinet. Namun dia menghancurkan pertunjukan itu karena dia merasa terpuruk dan juga feeling down. Datanglah ke orang tua SpongeBob. Dia memberikan jaminan yaitu uang, tapi dengan satu syarat yaitu harus menjaga SpongeBob SquarePants. Apakah kalian percaya itu? Please komen di bawah ya. Selanjutnya adalah setiap karakter di serial kartun SpongeBob terpapar narkoba. Hah? Benarkah? Jadi seperti ini teorinya. Selain karena terpapar radiasi nuklir, keanehan sifat dari penghuni Bikini Bottom di serial kartun SpongeBob SquarePants menggambarkan penyalahgunaan narkoba. Dilansir dari Screen Run, Dark Theory ini menyoroti bagaimana sifat dan sikap setiap karakter SpongeBob mirip dengan efek dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh, SpongeBob dengan imajinasinya yang liar dan out of the box serta perubahan emosi yang ekstrim dari ceria jadi sedih atau takut, itu adalah efek samping pemakaian magic mushroom. Kalau Patrick karena terlalu santai, malas dan bicaranya lambat, bisa jadi dia kalau pakai narkoba pakainya ganja. Kalau Squidward sifatnya cocok dengan pengguna heroin yang manipulatif, kinerjanya enggak bagus di tempat kerja dan juga moody dan sering menghindari kontak mata. Sementara Mr. Krab dan Mrs. Puff, perilaku mereka mirip dengan pemakai kokain. Mereka paranoid, yang satu soal uang dan yang satu soal SpongeBob. Mr. Krab yang mata duitan dan Mrs. Puff yang selalu stres karena tindakan SpongeBob saat latihan mengemudi. Dan perlu kalian ketahui bahwa di serial kartun SpongeBob SquarePants yang normal itu hanyalah Sandy. Hah? Benarkah? Apakah kalian percaya itu? Atau kalian mempunyai pendapat lain? Please komen di bawah.
Setiap karakter dari serial kartun SpongeBob SquarePants merupakan orientasi seksual. Jadi seperti ini teorinya. Tahun lalu, seorang pengguna Reddit bernama Syncopengus mengungkapkan teori ini yang cukup masuk akal karena karakter-karakter SpongeBob itu sebenarnya menyimpulkan orientasi seksual seperti SpongeBob. Nah, SpongeBob ini disimbolkan sebagai simbol gay karena dia seringkali pegang tangan dengan Patrick dan enggak pernah menunjukkan ketertarikan dengan cewek. Sandy sebaliknya menggambarkan cewek lesbian yang berkebalikan sama SpongeBob yang lembut. Sandy tomboy, atletik, kuat, dan berani. Tapi ada satu episode yang episodenya itu menyatakan bahwa Sandy dan SpongeBob itu menikah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Sandy itu lesbian dan SpongeBob itu gay? Please komen di bawah ya. Selanjutnya adalah Patrick. Patrick adalah seorang biseksual karena dia pegangan tangan SpongeBob dan juga dengan Mindy yang merupakan karakter perempuan. Sementara Mr. Krabs adalah seorang heteroseksual karena dia suka sama Mrs. Fab dan juga mempunyai anak bernama Pearl. Nah, kalau Squidward dia itu aseksual, which is dia itu tidak ada ketertarikan antara cewek dan cowok. Dan Plankton dia itu mengalami objektofilia atau rasa ketertarikan terhadap benda mati. Dalam hal ini dia itu kan di serial kartun SpongeBob menyukai Karen yang merupakan komputer. Krabby Patty itu terbuat dari daging kepiting atau vegan? Baiklah, mari kita membahas satu persatu. Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Nah, teori ini seperti ini. Krabby Patty itu adalah makanan terlezat di Bikini Bottom. Oleh karena itu, Plankton selalu memburu resep rahasia dari pembuatan Krabby Patty. Namun, apakah kalian tidak kepo gitu, ingin tahu apa sih resepnya? Nah, berdasarkan teori ini, kabarnya isi dari Krabby Patty merupakan daging dari kepiting. Pada episode 28 musim ketiga berjudul Midlife Crisis, ada adegan Tuan Krab itu melahap Krabby Patty dan dia berkata, jadi kayak ini rasanya diriku ya. Hal ini menguatkan teori bahwa Krabby Patty dibuat dari daging kepiting. Dan Mr. Krabs itu adalah kanibal. Mengapa seperti itu? Lihat saja restorannya. Restoran itu berbentuk perangkap kepiting. Selain itu, di Bikini Bottom tidak ada kepiting kecuali Mr. Krabs. Tapi ada episode yang menyatakan bahwa di sana itu ada perkumpulan Mr. Krabs yang merupakan makhluk terpelit di dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini benar? Selanjutnya adalah teori bahwa Krabby Patty adalah vegan. Seorang pengguna Reddit muncul dengan teori yang mind-blowing. Krabby Patty itu enak bukan karena daging kepiting. Nah, selain itu coba kita pikirkan bahwa di Bikini Bottom itu semuanya itu adalah makhluk laut. Nah, tidak mungkin kan makhluk laut dijadikan makanan. Oleh karena itu, daging yang ada di Krabby Patty itu adalah hanya imitasi, which is itu dibuat oleh tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, serial kartun SpongeBob SquarePants itu tidak ada unsur kanibalisme. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa Krabby Patty itu terbuat dari vegan atau terbuat dari daging kepiting? Please komen di bawah. Selanjutnya adalah Pearl merupakan sugar baby-nya Tuan Krab. Hah? Apakah benar? Jadi seperti ini teorinya. Mungkin banyak dari kalian yang sepakat kalau Pearl itu bukan anak kandungnya Tuan Krab kan? Nah, spesies mereka itu sangat berbeda. Pearl itu ikan paus, sedangkan Tuan Krab merupakan kepiting. Beberapa penggemar duga kalau Pearl itu diadopsi oleh Tuan Krab. Namun, salah satu pengguna Reddit justru ada yang berteori kalau Pearl merupakan sugar baby dari Tuan Krab. Sekadar informasi, istilah sugar baby itu merupakan sebutan untuk wanita belia yang membutuhkan sokongan dari pria mapan dengan cara menuruti segala keinginan sang cowok. Hal ini tentunya mirip dengan Pearl yang mendatangi Tuan Krab hanya untuk meminta uang. Apalagi ayahnya merupakan pria termapan di Bikini Bottom. Namun coba kita flashback. Nah, ada orang yang menyatakan bahwa Pearl itu diadopsi oleh Tuan Krab. Mengapa demikian? Karena ada yang menyatakan bahwa orang tua Pearl itu terbunuh. Oleh karena itu, Tuan Krab itu merasa iba karena melihat Pearl itu yatim piatu. Akhirnya, Pearl diadopsi oleh Tuan Krab. Oke, viewers, itulah tadi sisi kelam dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Apakah kalian percaya?
Tapi menurut saya, walaupun begitu, serial kartun SpongeBob SquarePants itu sangat menghibur dan sangat lucu ya. Selain itu, teori mana yang menurut kalian, nah kayaknya emang ini deh bener? Please komen di bawah ya. Selain itu, berikan saran video-video apa yang perlu saya bahas lagi, oke? Please komen di bawah. Dan don't forget to like, comment, share, and subscribe di channel agar saya itu lebih termotivasi untuk mengupload video lainnya. Oke? Thank you so much for watching and arigatou gozaimasu and bye!